Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Tasari dengan NIM 1262112130048. Saya di sini akan mempresentasikan bab proses yang berjudul teknologi untuk merancang, mengembangkan dan menerapkan sumber daya yang efektif untuk belajar. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ibu Diah Palupi Rohmiyati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran, dan tak lupa teman-teman Teknis Fisika 2B yang turut membantu dalam presentasi hari ini. Langsung saja, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang tepat dan sumber daya. Sementara proses secara umum yang umum untuk banyak profesi, teknologi pendidikan secara rutin menggunakan proses teknologi untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan sumber daya yang efektif untuk belajar. Dengan demikian, proses yang dibahas dalam bab ini fokus pada metode yang umum digunakan untuk memfasilitasi tujuan pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Pentingnya proses teknologi dalam konteks pendidikan muncul dari kebutuhan untuk menyediakan komunikasi yang efektif dan kerjasama selama mengejar tujuan bersama. Penggambaran yang paling umum dari proses teknologi pendidikan adalah paradigma input, proses, dan output. Paradigma input, proses, dan output menyediakan cara untuk berpikir tentang komunikasi pendidikan selama mengejar tujuan bersama. Bab ini memperluas karya Searle dan Regis dan mengatur diskusi tentang proses teknologi ke dalam kerangka kerja konseptual, teoritis, dan praktis. Kerangka konseptual untuk proses teknologi didasarkan pada pemikiran bahwa proses adalah serangkaian kegiatan yang berarti dibangun pada pengorganisasian tema. Kerangka teoritis untuk proses teknologi didasarkan pada gagasan bahwa proses adalah serangkaian proposisi berdasarkan bukti diverifikasi yang mewakili pandangan sistematis subjek. Kerangka praktis untuk proses teknologi adalah penerapan prinsip-prinsip atau teknologi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi istilah. Poin pertama yaitu teknologi. Teknologi adalah interpretasi yang paling umum adalah penerapan pengetahuan untuk tujuan praktis. Definisi teknologi umum diterima di lapangan diambil dari Galbraith, penerapan sistematis ilmu atau pengetahuan terorganisir lainnya untuk tugas-tugas praktis. Menurut Hopper dan Ripper, teknologi menurut definisi menerapkan pengetahuan saat ini untuk beberapa tujuan yang berguna. Oleh karena itu, teknologi menggunakan pengetahuan berkembang atau baik sekitar dapur atau ruang kelas untuk berinteraksi dan memperbaiki sistem yang pengetahuan berlaku. Sebagian besar interpretasi umum fokus teknologi pada produk visi yang dihasilkan dari penelitian teknologi dan pengembangan, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, rekaman video, asisten pribadi digital, dan perangkat komunikasi genggam lainnya, satelit, penerima satelit, dan sejenisnya. Beberapa orang menyebut sisi teknologi sebagai teknologi keras, sementara pemesanan teknologi lunak jangka untuk merujuk pada proses intelektual. Bab ini berproses pada teknologi lunak, menerapkan proses intelektual untuk mencapai tujuan pendidikan. Tempat-tempat untuk proses teknologi pendidikan biasanya meliputi rutinitas guru, perencanaan, operasi desain instruksional, proyek pengembangan kurikulum, pembelajaran administrasi sumber daya, dan strategi pemanfaatan media. Poin 2 yaitu proses. Proses dilambangkan di sini sebagai serangkaian tindakan, prosedur, atau fungsi yang mengarah pada suatu hasil. Sebuah proses biasanya menghasilkan salah satu dari dua jenis hasil, produk, atau proses lain. Proses dapat terjadi secara alami, seperti proses yang terlibat dalam pencernaan makanan dan konversi makanan itu menjadi energi. Berfungsinya organisme manusia tergantung pada banyak proses alami bawaan, termasuk yang terlibat dalam berpikir, belajar, berkomunikasi, merasakan, serta hanya bertahan hidup. Manusia juga menciptakan proses untuk mencapai tujuannya secara lebih efisien dan efektif.
berburu, memasak, dan mengawetkan makanan, serta bermigrasi membutuhkan prosedur yang dibuat-buat yang berkembang seiring dengan pengalaman. Proses non-teknis seperti proses kognitif, proses biologis, dan proses spiritual adalah upaya yang sangat penting tetapi ada di luar cakupan bab ini. Proses buatan manusia yang secara sistematis menerapkan pengetahuan ilmiah dapat dipandang sebagai proses teknologi. Bab ini berfokus pada proses teknologi yang diterapkan dalam kemajuan pembelajaran. Ada banyak proses teknologi yang tidak mendidik, termasuk misalnya yang ditemukan dalam komunikasi massa, jaringan komputer, transportasi, dan produksi energi. Tentu saja sebuah argumen dapat dibuat bahwa segala sesuatu adalah sesuatu yang mendidik, namun dalam konteks definisi ini, proses yang terkait dengan teknologi pendidikan ditafsirkan sebagai metode yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Poin 3 yaitu asumsi. Teknologi harus dianggap sebagai penemuan yang memperpanjang kemampuan manusia. Penemuan teknologi yang dibayangkan tak terbatas dan hanya dibatasi oleh kreativitas kita. Proses yang didedikasikan untuk pengembangan kapasitas kreatif didasarkan pada beberapa asumsi. Asosiasi untuk Komunikasi Pendidikan dan Teknologi atau EICT mengasumsikan bahwa pendidikan adalah suatu proses. Teknologi dapat memfasilitasi proses pendidikan dan lingkungan belajar yang sengaja yang kompleks. Berikut ini penjelasan dari asumsi yang memberikan orientasi filosofis tadi dan praktek proses teknologi yang didedikasikan untuk pendidikan. Asumsi 1, pendidikan adalah sebuah proses. Pendidikan adalah serangkaian tindakan tujuan dan operasi proses. Tujuan pendidikan merupakan hasil pembelajaran yang diinginkan. Dengan demikian, pendidikan secara umum dapat dianggap sebagai suatu proses. Asumsi 2, teknologi dapat memfasilitasi proses pendidikan. Masyarakat umumnya menganggap teknologi baik sebagai alat dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Proses pendidikan fokus pada aplikasi sistematis dari teori belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Persepsi tentang teknologi sering muncul dari keyakinan bahwa teknologi adalah akhir. Teknologi bukanlah obat mujarab untuk semua penyakit pendidikan dan bukan sarana untuk menggantikan proses. Proses teknologi adalah sarana khusus berdasarkan pemikiran ilmiah untuk mengomunikasikan ide-ide dan mengambil tindakan untuk memfasilitasi pengajaran dan proses pembelajaran. Dengan demikian, teknologi memfasilitasi proses pendidikan. Asumsi 3. Lingkungan belajar disengaja yang kompleks. Lingkungan belajar yang disengaja merujuk pada peristiwa tujuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dalam beberapa interaksi bersama antara orang-orang, misalnya guru dan teman sebaya. Tempat, konten, dan media terletak dalam konteks untuk jangka waktu semua mencari tujuan bersama. Selanjutnya, kerangka konseptual, teoritis, dan praktis. Berbagai proses teknologi didedikasikan untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dapat dilihat sebagai konsep, sebagai teori, atau sebagai praktik. Poin pertama yaitu konsep proses. Proses sebagai sebuah konsep dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan menuju hasil yang diinginkan. Hasilnya bisa berwujud atau tidak berwujud. Proses teori yang dihasilkan untuk mengusulkan hubungan antara konsep. Teori kedua yaitu proses teori. Sebuah teori adalah model logis konsisten diri atau kerangka kerja untuk menggambarkan perilaku dari fenomena alam atau sosial tertentu, sehingga baik yang berasal dari pendukung atau bukti eksperimental. Proses teori mengusulkan bahwa peristiwa adalah hasil dari negara masukan tertentu menyebabkan negara output tertentu mengikuti proses tertentu. Proses teori dalam kesepakatan pendidikan dengan kegiatan yang memfasilitasi interpretasi, akuisisi, konstruksi, dan penerapan pengetahuan dan keterampilan. Proses teori bisa deskriptif atau preskriptif. Teori deskriptif yang pasif menjelaskan fenomena, menggambarkan hubungan, dan menjelaskan pernyataan bersyarat atau if then. Teori preskriptif aktif
berorientasi pada tujuan berdasarkan aturan, pedoman normatif, dan strategi yang digunakan untuk membangun model, metode, dan prosedur untuk latihan. Sebuah teori proses dapat menjadi sarana untuk mencapai hasil akhir atau dapat menyebabkan perkembangan teori proses lain. Poin 3 yaitu proses praktek. Praktek proses dalam konteks teknologi pendidikan berarti menerapkan prosedur yang mencerminkan konsep dan teori-teori belajar dalam peningkatan kinerja. Prosedur teknologi pendidikan diintegrasikan ke dalam strategi yang didirikan untuk komunikasi yang efektif dan menciptakan strategi pembelajaran yang tepat. Tujuan dari praktek proses adalah untuk meningkatkan potensi maksimum untuk sukses di kalangan siswa setelah mereka meninggalkan kelas. Proses teknologi pendidikan didedikasikan untuk meningkatkan kesetiaan antara harapan siswa di dalam kelas atau ruang belajar dan harapan siswa di luar kelas atau ruang pertunjukan. Idenya adalah bahwa pembelajarannya disengaja efektif ketika strategi pendidikan menggunakan proses yang menggerakkan siswa melalui ruang belajar dan mendekati kesesuaian dengan ruang kinerja yang sesuai. Penerapan proses teknologi yang efektif memindahkan siswa dari ruang belajar sempit untuk ruang kerja yang luas sehingga meningkatkan potensi keberhasilan siswa. Meskipun ada banyak proses teknologi pendidikan yang memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja, beberapa yang penting untuk definisi ini. Poin 4 yaitu penelitian. Proses teknologi yang terlibat dalam menghasilkan dan menganalisis data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan dari semua jenis. Dua yang paling sering dirujuk yaitu jenis dari data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif mengacu pada data berdasarkan kuantitas, jumlah atau nomor, variabel yang dapat dimanipulasi secara numerik. Menurut Fogg, data ini umumnya digunakan untuk analisis analitik. Dan menurut Kauffman, Markin, dan Light, kualitatif mengacu pada variabel yang kategoris atau nominal. Data ini didasarkan pada kualitas jenis atau karakter informasi. Data kuantitatif dan kualitatif dapat dikumpulkan melalui berbagai proses yang digunakan untuk tujuan penelitian dalam bidang teknologi pendidikan. Studi khusus proses yang teknologi pendidikan mungkin memilih untuk memperkerjakan termasuk formatif dan sumatif evaluasi, desain berbasis riset, atau desain berbasis kolaboratif penelitian, dan studi kasus. Poin kelima yaitu praktek etika. Praktek etis yang berlaku untuk proses teknologi mengacu pada proses yang tepat untuk situasi tertentu. Praktek etika tidak dimaksudkan sebagai de facto dukungan sensor, tetapi dimaksudkan untuk memberikan kepemimpinan dalam mengidentifikasi isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat. Teknologi berubah dengan cepat yang memiliki pengaruh terhadap perilaku profesional etis. Kesimpulannya, tujuan akhir dari teknologi dalam pendidikan adalah untuk mempromosikan pembelajaran manusia. Belajar itu sendiri adalah proses biologis yang alami, terjadi secara spontan dalam segala hal manusia. Penggunaan teknologi hanya untuk kepentingan teknologi tidak efektif dan sering terjadi penyalahgunaan sumber daya. Proses yang berguna harus mampu menanggapi tren yang muncul dalam teknologi pendidikan. Beberapa tren yang muncul dalam teknologi pendidikan termasuk penggunaan komputer di mana-mana dan di masyarakat. Penggunaan internet yang terus meningkat, pertumbuhan teknologi komputasi di rumah, kemajuan dalam pendidikan jarak jauh, advokasi yang lebih luas untuk teknologi pendidikan, program pengembangan profesional yang lebih kuat daripada di masa lalu, dan sistem penyampaian pendidikan baru. Proses dapat menjadi sarana untuk efikasi diri. Proses diaplikasikan untuk komunikasi dan teknologi pendidikan perlu dirancang dengan baik sebagai sarana dan bukan tujuan bagi diri mereka sendiri. Banyak dari masalah penting pendidikan membutuhkan keputusan dan tindakan politik, ekonomi, sosial, dan psikologis lebih dari teknologi. Kata-kata hari ini dari Albert Einstein, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, merangsang kemajuan dan melahirkan evolusi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung di list di grup ataupun di Google Meet. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.